Ya, udah, Belum. Belum. udah. Ya, Ya, boleh ya. boleh ya. Baik, Baik, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Alfa Alfa Mali Gibran Gibran dengan dengan NPM NPM 24782045. Pada video Pada kali video ini kali ini saya saya akan akan eh, eh, menjelaskan menjelaskan modul modul 6 6 dari dari dataset NAT untuk IP versi 4. Oke, yang pertama, why should I take this module? Mengapa saya harus mengambil modul ini? Karena alamat IP versi 4 adalah angka 32 bit ya. Secara sistematis atau matematis, ini berarti bahwa mungkin ada lebih dari 4 miliar alamat IPv4 unik. Pada tahun 1980-an, ini tampak seperti lebih dari cukup alamat IP versi 4. Kemudian datanglah pengembangan komputer desktop dan laptop yang terjangkau. Ponsel pintar dan tablet, banyak teknologi digital lainnya, dan tentu saja internet. Jadi agak cepat menjadi jelas bahwa 4 miliar alamat IP versi 4 hampir tidak akan cukup untuk menangani permintaan yang terus meningkat. Inilah sebabnya mengapa IP versi 6 masih dikembangkan. Bahkan dengan IP versi 6, sebagian besar jaringan saat ini hanya IP versi 4 atau kombinasi dari IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi transisi ke jaringan khusus IP versi 6 ini masih berlangsung. Itulah sebabnya Network Address Translation atau NAT atau NAT dikembangkan secara menyeluruh gitu ya. Jadi NAT dirancang untuk membantu mengelola 4 miliar alamat tersebut sehingga kita semua dapat menggunakan banyak perangkat juga kita untuk mengakses internet. Seperti yang dilihat ya, penting bagi kita untuk memahami tujuan NAT dan cara kerjanya. Sebagai bonus, juga pada modul ini berisi beberapa aktivitas packet tracer ya. Tapi mungkin akan di skip juga ya. Dan ada juga tempat konfigurasi ya. Nah, di sini apa saja yang akan dipelajari dalam modul ini? Yang pertama itu judul modul ini adalah NAT untuk NAT for IP versi 4 atau NAT untuk IP versi 4. Nah, tujuan modul ini adalah mengkonfigurasikan layanan NAT pada router edge untuk menyediakan skalabilitas alamat IPv4. Oke, langsung saja kita ke 6.1 karakteristik NAT ya. Oke, di sini pada karakteristik NAT atau IPv4 Private Address Space. Nah, di sini kita masuk ke bagian pertama. Di sini adalah IPv4 Private Address Space atau ruang alamat IP4 private. Jadi salah satu alasan utama NAT digunakan adalah karena jumlah alamat IPv4 public terbatas. Oleh karena itu, jaringan internal biasanya menggunakan alamat IP private. Nah, jadi berdasarkan RFC 1918 terdapat 3 rentang alamat private ya yang umum digunakan. Yang pertama adalah 10.000 sampai 10.255.255.255 atau prefixnya itu 10.0.0/8 untuk prefixnya. Lanjut sampai kelas B sampai C itu bisa dilihat ya di sini. Nah, alamat private ini juga digunakan untuk komunikasi di dalam jaringan lokal dan tidak dapat digunakan secara langsung untuk berkomunikasi di internet. Jadi, ketika sebuah komputer dengan alamat private ingin mengakses internet, router yang menjalankan NAT akan menerjemahkan alamat private tersebut menjadi alamat publik yang dapat digunakan di jaringan internet. Oke, lanjut ke 6.1.2. What is NAT? Nah, apa itu NAT? Jadi NAT atau Network Address Translation adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, dalam penerapannya, NAT biasanya bekerja pada router yang menghubungkan jaringan internal atau inside dengan jaringan eksternal atau outside. Nah, sebagai contohnya, sebuah komputer di jaringan lokal memiliki alamat private
192.168.10.10 gitu ya. Contohnya, ketika komputer tersebut masuk internet, alamat private tersebut akan diterjemahkan oleh router menjadi alamat IP public. Nah, dengan cara ini beberapa perangkat yang berada di jaringan internal dapat mengakses internet tanpa harus masing-masing memiliki alamat IP4 public sendiri. Nah, jadi secara sederhana, NAT itu berfungsi sebagai penerjemah antar alamat private di jaringan internal dan alamat public di jaringan eksternal gitu. Oke, lanjut ke 6.13. Nah, di sini kita how NAT works ya. Bagaimana cara kerja NAT gitu ya. Oke, misalnya terdapat sebuah PC ya di jaringan lokal dengan alamat private-nya itu 192.168.10.10 kan di sini kan. Nah, PC tersebut ingin mengakses sebuah server di internet. Nah, ketika paket dikirim keluar jaringan lokal, router NAT akan memeriksa alamat sumber dari paket tersebut. Jadi alamat private kemudian diterjemahkan menjadi alamat public. Setelah paket sampai ke internet dan menjadi respons, router NAT akan menggunakan informasi pemetaan yang dimilikinya untuk menerjemahkan kembali alamat public tersebut ke alamat private milik komputer yang melakukan komunikasi. Jadi prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut nih. Pada video ini kita skip saja ya. Oke, komputer lanjut terus kita ke 6.14 terminologi NAT. Nah, pertama adalah insight lokal, yaitu alamat IP perangkat internal yang terlihat dari jaringan internal. Biasanya alamat ini berupa alamat private. Kedua adalah insight global, yaitu alamat yang digunakan untuk mewakili perangkat internal ketika berkomunikasi dengan jaringan luar, biasanya berupa alamat public. Selanjutnya ada outside global, yaitu alamat IP sebenarnya dari perangkat tujuan yang berada di jaringan luar. Dan yang terakhir adalah outside local, yaitu alamat perangkat luar sebagaimana terlihat dari jaringan internal. Jadi istilah-istilah ini penting untuk memahami bagaimana router NAT melakukan proses penerjemahan alamat IP antara jaringan internal dan jaringan eksternalnya. Kita lanjut ke 6.2 ya, kita masuk ke jenis-jenis NAT ya di sini. Oke, types of NAT. Lalu static NAT ya, 621 ini static NAT. Static NAT menggunakan pemetaan 1:1 antara alamat private dan alamat public. Jadi artinya satu alamat private akan selalu dipetakan ke satu alamat public tertentu. Jadi pemetaan ini bersifat tetap dan dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Jadi sebagai contoh, sebuah server di jaringan internal memiliki alamat private 192.168.10.10. Administrator dapat memetakan alamat tersebut ke alamat publik tertentu. Nah, ketika perangkat dan ingin mengakses alamat publik tersebut, router NAT akan menerjemahkannya ke alamat private server di jaringan internal. Jadi, static NAT biasanya digunakan untuk perangkat yang harus dapat diakses dari jaringan luar secara konsisten. Misalnya server web atau server tertentu. Nah, kekurangannya adalah suatu alamat private membutuhkan satu alamat public. Jadi penggunaan alamat public jadi kurang efisien dibandingkan jenis NAT lainnya. Oke, lanjut ke 622 yaitu dynamic NAT. Oke, di sini berbeda dengan static NAT ya. Pada dynamic NAT, pemetaan antara alamat private dan alamat publik tidak bersifat tetap. Jadi administrator menyediakan sebuah kumpulan alamat publik yang disebut sebagai NAT pool. Ketika perangkat internal ingin mengakses jaringan luar, router akan mengambil salah satu alamat publik yang tersedia dari pool tersebut dan melakukan pemetaan secara dinamis. Setelah komunikasi selesai dan alamat tersebut tidak lagi digunakan, alamat publik dapat dikembalikan ke pool sehingga dapat digunakan oleh perangkat lain. Jadi dynamic NAT ini lebih fleksibel dibandingkan dengan static NAT ya, tapi tetap membutuhkan beberapa alamat publik. Oleh karena itu, jumlah perangkat yang dapat berkomunikasi secara bersamaan bergantung pada jumlah alamat publik yang tersedia dalam pool. Kita lanjut ke 623 yaitu masuk ke port address translation atau terjemahan alamat port. Jadi PAT merupakan salah satu bentuk NAT yang memungkinkan banyak perangkat internal menggunakan salah satu alamat IP ya, IP publik secara bersamaan. Jadi PAT ini menggunakan atau membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor port. Jadi walaupun beberapa perangkat menggunakan alamat publik yang sama, router dapat membedakan koneksi masing-masing perangkat berdasarkan komunikasi alamat IP dan nomor portnya. Oke, lanjut lagi kita ke 624 yaitu next available port ya.
port yang tersedia berikutnya. Pada proses PAT, router perlu memberikan nomor port yang berbeda untuk memberikan setiap koneksi. Jadi jika beberapa perangkat internal menggunakan alamat IP yang sama, router akan menggunakan port yang tersedia untuk membuat pernyataan unik. Jadi router tidak hanya menerjemahkan alamat IP, tapi juga melakukan terjemahan terhadap nomor port gitu ya. Oke, 625. Ini adalah perbandingan NAT dan PAT ya. Jadi ini comparisonnya sekarang pada static NAT, salah satu alamat private dipetakan ke satu alamat publik secara tetap ya. Kalau pada dynamic NAT, alamat private dipetakan ke alamat publik yang tersedia dari sebuah pool secara dinamis. Sedangkan pada PAT, banyak alamat private dapat menggunakan satu alamat publik yang sama dengan memberikan setiap koneksi berdasarkan nomor portnya. Oke, lanjut ke 626, yaitu paket ya, paket tanpa segmen atau package without a layer 4 ya. Jadi pada bagian ini kita membahas paket yang tidak memiliki informasi layer 4 seperti protokol yang tidak menggunakan nomor port. Jadi PAT pada dasarnya menggunakan nomor port yang untuk membedakan setiap koneksi. Oleh karena itu, ketika sebuah PAT tidak memiliki informasi pada layer 4, router tidak dapat menggunakan mekanisme port tersebut untuk membuat pemetaan PAT seperti biasanya. Seperti itu. Lanjut ke 627. Oke, di sini hanya packet tracer, kita skip langsung ke 6.3, yaitu kelebihan dan kekurangan NAT ya. Jadi pertama adalah advantage of NAT atau keuntungan. Keuntungannya adalah menghemat penggunaan alamat IPv4 public. Dengan NAT, banyak perangkat yang menggunakan alamat private dapat berbagi alamat public, terutama menggunakan PAT, seperti itu intinya. Lanjut ke 632. Yaitu kekurangan NAT-nya. Meskipun memiliki banyak keuntungan juga, nah NAT tadi itu juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama itu ada NAT dapat menambah kompleksitas pada jaringan karena router harus melakukan proses penerjemahan alamat dan menyimpan informasi translasi. Kedua, ada NAT dapat menyebabkan masalah pada beberapa aplikasi atau protokol tertentu yang membutuhkan komunikasi langsung antara alamat IP sumber tujuan, dan masih banyak lagi kekurangannya ya. Jadi kesimpulannya itu NAT merupakan teknologi yang sangat penting dalam jaringan IPv4 karena mampu menghemat penggunaan alamat publik. Namun, NAT bukanlah solusi keamanan yang berdiri sendiri dan dapat menambah kompleksitas dalam pengelolaan jaringan. Jadi, mungkin segitu saja untuk materi yang saya jelaskan. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Untuk kita masuk ke 6.4.1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diron Wahid, NPM 2478/2002. Nah, pada 6.4.1 ini, static NAT skenario, kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi dan memverifikasi NAT statis. Ini termasuk aktivitas paket tracer untuk menguji keterampilan pengetahuan. NAT statis adalah pemetaan satu kesatu antar alamat internal dan alamat eksternal. NAT statis memungkinkan perangkat eksternal untuk mulai koneksi ke perangkat internal menggunakan alamat publik yang ditetapkan secara statis. Misalnya server web internal dapat dipetakan ke alamat global internal tertentu sehingga dapat diakses dari jaringan eksternal. Ya, dapat dilihat di gambar menunjukkan jaringan internal yang bersifat server web dengan alamat IP4 privat. Oke. Masuk ke 6.2. 6.4.2 mengkonfigurasi NAT statis. Ada dua langkah di sini untuk mengkonfigurasi NAT statis, yaitu langkah satunya itu kita pertama-tama adalah membuat pemetaan antara alamat lokal internet dan alamat global internal. Misalnya alamat lokal internalnya 192.168.10.254 dan global internalnya 209.165.2015 pada gambar dikonfigurasi sebagai terjemahan NAT statis. Langkah 2 yaitu setelah pemetaan konfigurasi antarmuka yang diperpastipasi dalam penerjemahan konfigurasi sebagai antarmuka dalam luar relatif terhadap NAT. Dalam contoh ini antarmuka router 2 secara serial 0/1/0 adalah antarmuka dalam dan serial 0/0/1/1 adalah antarmuka luar. Dapat dilihat di sini konfigurasinya ya. Dengan konfigurasi ini, pakaian yang tiba di antarmuka internal router 2, alamat IP4 lokal internal yang konfigurasi,
diterjemahkan dan kemudian diteruskan ke jaringan eksternal paket yang tiba di antarmuka eksternal router 2 yang ditunjukkan ke alamat IP4 global internal yang dikonfigurasi. Oke, lanjut ke 6.4.3. Menganalisa NAT statis dengan menggunakan konfigurasi sebelumnya, gambar tersebut mengilustrasikan proses terjemahan NAT statis antar klien dan web server. Biasanya terjemahan statis digunakan ketika klien dan jaringan luar internet perlu mencapai server di jaringan dalam inti. Oke, lanjut ke 6.4.4. Memverifikasi NAT statis. Untuk memverifikasi pengoperasian NAT, jalankan perintah show IP NAT translation. Perintah ini menampilkan terjemahan NAT yang aktif karena contoh ini dapat mengkonfigurasi NAT statis terjemahan selalu ada di tabel NAT, terlepas dari konfigurasi aktif atau apapun itu. Oke, kita lanjut ke dinamik ya. Waduh, mulai merekam. Oke, kita lanjut untuk di 64.3 dengan menggunakan konfigurasi sebelumnya. Oh, udah ya, 6.3 tadi udah nih. 6.4 sekarang. 6.4.4 memverifikasi NAT statis. Nah, di mana memverifikasi pengoperasian NAT itu menjalankan perintah show IP NAT translation. Perintah ini menampilkan terjemahan NAT yang aktif karena contoh ini adalah konfigurasi NAT statis. Terjemahan selalu ada di tabel NAT terlepas dari komunikasi aktif atau apapun itu. Kemudian setelah kalian membuat sesi dengan server web, perintah show IP NAT statis menampilkan meningkatkan menjadi 4 hit pada antarmuka insiden serial 0/1/1. 0 memverifikasi bahwa terjemahan NAT statis sedang berlangsung di router 2. Di 6.4.5 itu hanya pakai tracer ya. Kita langsung masuk ke 6.6. Nah, di 6.6.1 ini patch skenario. Nah, patch skenario ini adalah topik untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi patch. Nah, di mana di sini di mana di sini di mana Skino di sini bentar. Nggak mau. Nah, di mana di sini konsep utamanya itu membahas dua metode ISP dalam mengalokasikan alamat IP publik untuk mengorganisasi. Nah, di sini kita ada dua cara untuk mengonfigurasi path tergantung pada bagaimana ISP mengalokasikan alamat IP4 publik. Pada kasus pertama, ISP mengalokasikan satu alamat IP4 publik diperlukan agar organisasi dapat terhubung ke ISP dan pada kasus lain, ISP mengalokasikan lebih dari satu alamat IP4 untuk publik untuk organisasi tersebut. Kedua metode tersebut akan didemonstrasikan menggunakan skenario yang ditunjukkan pada gambar yang dapat terlihat di sini ya. Kemudian pada 6.6.2 untuk mengkonfigurasi path untuk menggunakan satu alamat IP 6.6.2
Untuk mengkonfigurasi satu alamat IP, cukup menggunakan satu alamat IP PIM4. Cukup tambahkan kata kunci overload ke perintah IP NAT insert source. Konfigurasi lainnya mirip dengan konfigurasi NAT statis dan dinamis, kecuali bahwa dengan part beberapa host dapat menggunakan alamat IP4 publik yang sama untuk mengakses internet. Oke, kita lanjut ke 6.6.3. Configuration path user and address pool. Nah, di mana di sini ISP mengalokasikan ke salah satu IP public V4 ya, mengalokasikan salah satu IP public V4, kemudian menggunakan perintah pool untuk public address untuk dia mentranslate IP V4-nya. Sebentar. Speed ensures di sini analisis skenario path dengan alamat pool. Setelah dapat mengkonfigurasi path dengan IP pool router akan meneruskan traffic dari banyak host lokal menggunakan beberapa elemen IP public yang tersedia dalam pool secara bergantian. Cara kerjanya itu jika IP public pertama dan pool kehabisan nomor port, router otomatis menggunakan IP public yang tersedia di dalam cara bergantian untuk menetralisasikan sesi baru. Tujuannya digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar, untuk mencakup dan menampung semua port yang aktif. Skenario alternatif path menggunakan interface. Kita masuk ke 6.4. 6.6.4. Di mana yaitu analisis path PC to server, menganalisis lalu lintas jaringan melewati konfigurasi path, port address, translation, dan NAT overload dari PC client ke server. Metode utama yang digunakan adalah melakukan packet capture finishing menggunakan tool network analysis seperti Wireshark. Cara kerjanya yaitu saat PC client mengirimkan paket ke server melewati router firewall yang menjalankan path. Kemudian cara keduanya itu analisis troubleshooting menggunakan Wireshark dan menggunakan filter tepat waktu jika memantau dari PC dan jika memantau dari server. Proses dan overload sama saja baik menggunakan Proses NAT overload sama saja baik menggunakan kumpulan alamat maupun alamat tunggal. Pada gambar ini, path konfigurasi untuk menggunakan satu alamat IP public, bukan kumpulan alamat PC, tapi berkomunikasi dengan server web
pada saat yang sama. Klien lain PC1 dan PC2 ingin membuat sesi serupa dengan server web. 6.6.5 menganalisis part server ke PC. Meskipun PC1 dan PC2 menggunakan alamat terjemah yang sama, yaitu alamat global internal 209.165.200.225 dan nomor port sumber yaitu sama, yaitu 144. Nomor port yang dimodifikasi untuk PC2 dan PC2 144 membuat setiap entry dalam table NAT menjadi nomor unik. Hal ini akan terlihat jelas pada paket yang dikirim dari server kembali ke klien seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini ya. 6.6.6 verifikasi path. Router 2 telah mengkonfigurasi untuk menyediakan path ke klien 192.168.0.0. Ketika host internal keluar dari router 2 menuju internet, mereka diterjemahkan ke alamat IP 4 dari kumpulan path dengan nomor sumber yang unik. Perintah yang sama digunakan untuk verifikasi NAT statis dan dinamis untuk memverifikasi path seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut ini. Ya, seperti ini. Kita akan melakukan show IP NAT translation. Nanti yang muncul dia akan seperti ini. Pada contoh berikut juga show IP NAT statis memverifikasi bahwa NAT pool 2 telah berhasil mengalokasikan satu alamat 2 dan terjemahannya. Oke, kita masuk ke modul 7. NAT for IPv6 host network IPv6. Karena banyak jaringan menggunakan IPv4 dan v6, perlu banyak cara menggunakan IPv4 dengan NAT. Topik ini membahas bagaimana IPv6 dapat diintegrasikan dengan NAT. IPv6 dengan alamat 128 bit menjadikan 340 undersilion alamat. Karena alamat itu ruang alamat bukan masalah. IPv6 dikembangkan dengan tujuan untuk membuat NAT untuk IPv4 dengan terjemahan antar alamat IP publik dan privat menjadi tidak perlu. Namun IPv6 memang menyediakan ruang alamat IP privat v6-nya sendiri, yaitu alamat lokal yang unik. Di 6.7.2, NAT untuk IPv6 digunakan dalam konteks yang jauh berbeda dibanding NAT untuk IPv4. Berbagai jenis NAT untuk IPv6 digunakan untuk menyediakan akses secara transparan antar jaringan khusus IPv6 dan jaringan khusus IPv4 seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. NAT tidak digunakan sebagai bentuk penerjemah IPv6 privat ke IPv6 global. Idealnya, IPv6 harus dijalankan secara natif dimanapun untuk memungkinkan. Ini berarti perangkat IPv6 berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan IPv6. Namun untuk membantu perpindahan dari IPv4 ke IPv6, IFTF telah mengembangkan beberapa teknik transisi untuk mengakomodasikan berbagai skenario IPv4 ke IPv6 termasuk dual stack tuning dan translasi. Oke, udah habis sih materi modul 6. Sekian dari video presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.